Halo, assalamualaikum para pecinta seri filsafat barat. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana uh, postmodernisme mempengaruhi beberapa beragam aspek di kehidupan kita sehari-hari ya. Awal dari postmodernisme itu bermula ketika Soren Kierkegaard ya, menggarap karyanya seperti Either Or. Sebenarnya ada Conclude of Postscript. Postscript apa ya itu ya? Metafisik apa ya? Kemarin itu aku ikut kelasnya dan udah dapat sertifikat ya. Mantap sekali. Disuruh bikin artikel tentang gimana pandangan Kierkegaard itu bisa mempengaruhi kehidupan sekarang ya. Sebenarnya kehidupan sekarang itu bukan kehidupan modern, tapi kehidupan postmodern. Modern itu kita mulai dari sebenarnya apa sih modern itu ya? Modern itu kan dimulai ketika zamannya Renaissance, jadi ketika Descartes itu meluncurkan meditasi tentang uh, beragam cara kita untuk menafsirkan tentang ada atau kesadaran ya, nggak tahu, pokoknya kalau kalian pernah dengar cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, itu yang mungkin itu dari si René Descartes. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya modernisme itu munculnya itu seperti apa, sementara postmodernisme itu kondisinya seperti apa ya. Modernisme mungkin pandangan ketika kita melihat bahwa ada itu didahului oleh esensi ya. Kalau ada kan ergo sum, sementara esensi kan cogito, aku berpikir maka aku ada itu ya. Mungkin basisnya si René Descartes kan juga seorang saintis ya, dia itu mathematician. Kalau kalian pernah dengar diagram kartesian ya, mungkin itu dari kata Descartes ya, dari namanya. Mungkin dia juga ahli geometri juga, karena di diagram kartesian itu ada namanya. Oke. Lalu gimana Soren Kierkegaard ya, nanti akan merubah dunia dari postmodernisme dari modernisme ke postmodernisme ya. Conclude postscript of scientific ya, yang di metode di karang disertasinya Kierkegaard di Universitas Copenhagen. Tapi apa ya itu yang isinya apa sih, aku lupa. Oke, kita lupakan itu. Kita balik lagi ke gimana proses modernisme dari Descartes beralih jadi postmodernisme versi Kierkegaard ya. Sebenarnya seingatku itu Kierkegaard itu sebenarnya seangkatan sama GWF Georg Wilhelm Friedrich Hegel sama Karl Marx ya. Karl Marx itu kan muridnya Hegel, berarti satunya lagi tuh Immanuel Kant. Nah, kan
Kan itu yang kayak gimana ya, kan itu yang idealis Jerman ya, kalau nggak salah. Sebenarnya yang bahas tentang etika juga banyak itu yang di Jerman, walaupun nanti di Freud itu apa, kalau Kantian itu kan kayak kita bahas mbak, sebenarnya bedanya Kantian dengan yang lainnya ya, yang orang-orang pos misalkan Kantian ngomong etika ya, dia lihat moral itu salah satu yang perlu dimiliki oleh manusia. Sementara Freud itu membahas lagi kalau sebenarnya apa yang dikatakan Kantian moral value itu adalah sesuatu yang uh, muncul dari super ego gitu kan ya. Itu jadi Freud mencoba mendetailkan omongannya kan, atau mungkin juga sebenarnya kritik ya, kalau kita awam itu kan nilai dari Kantian itu lebih positif ketimbang apa yang dikatakan sama Sigmund Freud yang ngomong bahwa moral value adalah dari super ego gitu kan jadi kelihatan lebih negatif. Oke, itu kan terus Hegel gitu kayak gurunya Marx. Sebenarnya kalau kalian sering dengar dialektika materialisme itu bukan dari Marx ya, tapi dari Hegel. Kalau kalian sering ngomong Marx itu ateis, kalau aku enggak sih, ngelihatnya itu Marx itu cuma agnostik, karena dia itu masih membahas tentang ruh absolut gitu kan ya, tentang dan ruh parsial, yang sebenarnya ruh parsial itu selalu berdialektika dengan ruh absolut gitu. Makanya dan ruh absolut itu selalu bergerak menuju ke positif ya, bergerak, sejarah itu selalu bergerak positif. Ruhnya Hegel itu sebenarnya aku bingung, itu si Soekarno agak aneh menafsirkan ruh dia sebagai semangat ya, spirit yang dimiliki oleh manusia, sementara aku ngelihatnya dia itu, ruhnya Hegel itu adalah sejarah itu sendiri gitu kan, dia bergerak, atau ruh absolutnya itu bergerak gitu kan. Sementara satu lagi itu Kierkegaard. Kalau Kierkegaard pandangannya itu yang eksistensialis, dia mungkin dia pengen kritik pandangan-pandangan Kantian dan Hegel, walaupun dia nggak nulis ya di sana, tapi di postlude scientific gitu apalah itu, dia juga kritik ke Hegel kalau misalkan dunia itu sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan apa dalam pandangannya Hegel gitu kan. Dia ngelihat sesuatu yang bahwa manusia itu ya terpisah secara individu itu, mungkin gitu ya.
Terus kalau Kierkegaard itu kan sebenarnya kebanyakan cerita-cerita permasalahan pribadi ya di apa namanya, di buku-bukunya itu, kayak misal di Either Or gitu kan, dia bahas tentang manusia itu sebenarnya dikutuk untuk salah, hidup salah, mati juga salah, tapi dan dia juga nggak ngasih solusinya di bukunya. Terus kita harus apa itu ya, pada akhirnya kita selalu diberi pilihan untuk memilih jalan kita masing-masing gitu. Beri kegelisahan eksistensial yang di bahas Kierkegaard. Kemudian muncul lagi setelah itu itu Nietzsche itu mungkin lebih ke arah pandangannya lebih jelas daripada pandangannya Kierkegaard. Jelas itu mungkin karena aku ngelihatnya itu bukunya itu lebih tipis ya, kalau Kierkegaard itu tebel-tebel banget. Terus banyak nih, kalau Kierkegaard sering bahas cinta, The Work of Love, karyanya si Soren Appiah. Tapi dia bahas tentang building up dari cinta itu sendiri, tapi itu sebenarnya kurang menarik sih ya.